Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjut lagi ya guys, teman-teman. Mahasiswa masih semangat nih ya. Tinggal berapa nih? Pak Tupas ya, Tupas. Mas Panto ya, Panto Mas Anto nih. Pulsanya masih ada nggak? Paket datanya masih ada nggak nih? Jadi kita lanjut lagi. Dan ini slide yang ketiga ya guys. Slide yang ketiga, kita masih punya satu lagi slide yang keempat. Ya. Ini kita bahas tentang asas-asas dalam penyusunan undang-undang pajaknya. Ini kenapa penting kita bahas guys? Karena ini asas-asas ya. Ini kita biar bisa meletakkan permasalahan pajak ini ya pada tempat yang benar ya. Memang ini bukan bahasan yang praktis ya. Maksudnya praktis itu kita tidak membicarakan tentang ilmu terapan ya. Ini kan ilmu hukum ya. Jadi kita kaji dari segi filosofi hukumnya ya. Kita kaji dari segi filosofi hukumnya. Pakai wifi ya, alhamdulillah ya, aman ya, sih semangat ya. Ini bapak-bapak ini luar biasa yang nih ya. Weekend masih belajar semangat. Jadi ini hal-hal yang sangat filosofis ya, yang perlu kita kuasain ya. Bagaimana saya sampaikan tadi, kenapa kita harus kuasain ini ya? Tentunya sebagai orang hukum ya, pertama tentunya dalam rangka kita melakukan analisa ya, analisa dalam rangka apa nanti? Dalam rangka ya, misalnya dalam rangka research ya, penelitian ya, atau yang mau buat skripsi ya, kita pakai ini ya, asas-asas ini banyak sekali ini guys, bapak ya. Kemudian juga dalam rangka apa ya? Dalam rangka tentunya ini ya, dalam rangka kita melakukan upaya-upaya hukum di bidang perpajakan ya. Biasanya lawyer ini pakai ini nih. Dan kita semua sebenarnya lawyer ya, orang hukum itu sebenarnya lawyer semuanya. Karena kita orang yang mengetahui hukum ya. Apa asas-asas itu ya? Nah, tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ini ada 1, 2, 3 ya. Pemungutan pajak ya harus dengan undang-undang ya. Yang kedua, adanya jaminan hukum bagi wajib pajak untuk diperlakukan secara umum ya. Yang ketiga, adanya jaminan kerahasiaan. Nah, ini guys ya. Berikutnya adalah tadi asas perekonomian ya. Nah, ini kembali saya ulang lagi ya. Tadi sudah ya nggak apa-apa ya. Tambah diulang kan tambah inget ya. Efisiensi ya, ini menganut asasnya tadi siapa? Adam Smith ya. Ini memang sudah luar biasa sekali ya perpajakan di era Adam Smith itu ya. Karena memang berangkat dari sejarah yang sangat panjang ya guys. Jadi nggak ujuk-ujuk ada sistem-sistem yang sudah seperti sekarang ini ya, berangkat dari sejarah yang sangat panjang. Karena tadi ya, pajak itu ya umurnya sangat tua sekali ya, seumur dengan adanya peradaban ya, sejak kapan ya? Sejak zaman dahulu ya, bahkan sejak zaman Mesir kuno dulu ya sudah ada yang namanya pajak ya, upeti tadi ya. Tapi pada saat itu ya memang pajak itu identik dengan tirani ya, pajak itu identik dengan kekuasaan ya. Nah, maka di era sekarang ini kita melihat ya, karena sudah banyak ya terjadi peristiwa-peristiwa sejarah ya, kehancuran negara karena pajak. Kok bisa ya kehancuran negara karena pajak? Bisa guys ya. Contohnya apa ya? Ya contohnya itu tadi ya, contohnya peristiwa ya runtuhnya ya kerajaan jatuhnya raja-raja ya di zaman dahulu, misalnya Raja Prancis ya, Louis ya, yang saya katakan Louis 14 itu ya. Nah, itu kan salah satu pemicunya karena memang pajak yang sangat eksesif ya. Hampir di semua negara ya, hampir di semua peradaban ya. Di peradaban Mesir juga gitu guys. Ya jadi kalau nanti coba aja dicari ya literaturnya ya, banyak sekali itu ya. Misalnya bagaimana ya hancurnya, termasuk runtuhnya Romawi juga ya. Runtuhnya Mesir ya.
Itu juga karena adanya pajak ya tadi ya, pajak yang sangat eksesif ya, sehingga jatuh itu ya kerajaan-kerajaan itu. Nah itu yang tidak sampai, yang jangan sampai terjadi ya. Makanya kita orang hukum pahamin itu ya, pahamin itu ya. Nanti ya kalau kita menjadi hakim ya, atau mungkin kita jadi pegawai pajak ya, atau jadi kuasa hukum pajak, yang kita terapkan itu ya, kita terapkan ya asas-asas ini ya. Konkretnya gimana ya? Konkretnya adalah ya nanti kita akan gunakan ini ya tadi ya, misalnya dalam penelitian ya, atau di dalam kita membuat dokumen-dokumen hukum terkait dengan pajak ya, gitu ya guys. Nah tadi kita melangkah ke berikutnya, yaitu kaitannya dengan penafsiran hukum pajak ya. Nah ini penting sekali ya. Ini sih kita sebenarnya udah ada ya, udah dapat di ilmu hukum ya, PIH ya, di PIH ya. Tapi ini khusus tentang pajak ya, khusus tentang pajak ya. Nah, jadi kegunaannya apa ya? Kegunaannya adalah untuk memberikan penjelasan tentunya ya, untuk menemukan kebenaran ya. Nah, prosentase pengenaan pajak negara kita dengan negara berkembang lainnya, apakah masih mahal atau wajar? Nah ini bagus ya. Nah, memang sekarang negara, masing-masing negara itu kan berlomba-lomba untuk ya mengurangi pajaknya ya, terutama negara-negara maju ya. Kenapa ya? Karena memang sekarang ini kan yang dianut adalah sistem terbuka ya, sistem terbuka artinya membuka investasi ya, membuka masuknya dana ya. Contohnya aja PPh kita sekarang, PH badan mau dikurangin ya, dari tadinya 25 ya kan mau jadi 22 ya. Nah ini agar kenapa? Agar selisihnya dengan negara-negara lain menjadi sedikit, sehingga negara kita menjadi negara yang lebih ramah terhadap investasi gitu ya guys. Nah, kalau dibandingkan dengan negara berkembang lain ya, kita masih termasuk ini ya masih termasuk besar lah ya, termasuk besar ya. Makanya kita menjadi cost center ya, cost center. Nanti kalau masuk ke itu ya, perpajakan internasional, kita mengenal yang nama adanya BEPS itu ya, BEPS, Base Erosion and Profit Shifting ya. Nah itu bisa terjadi ya kalau pajak itu terlalu besar. Nanti kita masuk ya di slide berikutnya, itu ada rumusnya ya, tapi itu sebenarnya kajian sosiologis ya, bukan kajian hukum ya. Jadi kalau pajak itu terlalu besar tarifnya, dia akan memancing ya orang untuk menghindar ya. Tapi itu merupakan bukan ilmu hukum sebenarnya, tapi itu menjadi pertimbangan juga ya di dalam pembuatan hukum. Nanti kita masuk situ, ada nanti slide yang berikutnya itu ya, bagaimana ya kepatuhan pajak dan cara-cara perlawanan dan penghindaran pajak ya. Nah kita belum masuk ke situ. Oke ya Pak Anto ya, Pak Anto Yuliarto ya, bagus tanyaannya. Komen boleh komen. Terus ya jadi ini guys ya, cara penafsiran bisa secara subjektif dan objektif ya. Nah ini contohnya apa ya? Contohnya pasal 1 angka 29 ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 ya, pengertian penutupan buku ya, bagi yang menyelenggarakan pembukuan dilakukan pada setiap tahun pajak berakhir. Jadi kalau penafsiran objektif subjektifnya ya, penutupan buku menurut undang-undang KUP ini ya, setiap tahun pajak berakhir. Tapi kalau dilihat dari penafsiran objektif ya, maka pengertian penutupan buku ini dilakukan setiap tahun buku berakhir ya. Nah, di sini ada dua penafsiran yang berbeda ya. Ada dua penafsiran yang berbeda tergantung dari cara menafsirkannya ya. Bisa